Selanjutnya kita masuk pada bagian B, masih pada turunan pertama dan kemonotonan ya. Pada bagian B ini kita belajar tentang titik stasioner ya dan titik ekstrim optimum kurva sebuah fungsi. Jenis nilai-nilai stasioner dapat ditentukan dengan memperhatikan tanda turunan pertama sebuah fungsi di sekitar X sama dengan C. Yang pertama, fungsi fx mempunyai titik balik maksimum di fc jika turunan pertamanya berganti tanda ya dari positif menjadi negatif saat melalui 0. Selanjutnya yang kedua, fungsi mempunyai nilai balik minimum di fc ya jika turunan pertama ya fungsi itu berganti tanda dari negatif menjadi positif saat melalui 0. Dan yang ketiga, fungsi mempunyai titik belok horizontal ya di fc jika turunan pertama tidak berganti tanda saat melalui 0. Kalau kita perhatikan sebagai contoh begini ya, yang memiliki titik balik maksimum dan yang memiliki titik balik minimum. Kita perhatikan di gambar satunya, fungsi fx mempunyai nilai balik maksimum fc dan titik ekstrimnya itu adalah c fc. Kira-kira gambaran kurvanya seperti itu ya. Jadi lebih kecil dari c ya, nilai-nilai x yang lebih kecil dari c sampai kepada c itu, maka turunan pertama fungsi di nilai-nilai x itu sampai c itu dia akan lebih besar dari 0, maka fungsi itu naik. Nanti di C itu sendiri, turunan pertama fungsi di C itu sendiri sama dengan 0 dan lebih besar dari C nanti dia turun ya, dia turunan pertama fungsi itu lebih kecil dari 0 sehingga dia turun. Gambaran kurvanya seperti itu, bisa dikatakan dia dari kondisi naik, diam dan turun. Itu fungsi itu memiliki nilai balik maksimum. Nah, selanjutnya kedua, ada fungsi yang memiliki nilai balik minimum di fc ya dan titik ekstrimnya adalah cfc. Kita perhatikan grafik yang kedua ini. Jadi lebih kecil dari c atau sebelum c itu fungsi itu turunan pertamanya itu lebih kecil dari 0, maka dia turun. Nanti di c maka dia sama dengan 0. Selanjutnya lebih besar dari c, kembali fungsi itu menjadi naik. Jadi berganti tanda ya dari negatif menjadi positif ya, turun menjadi naik setelah melewati 0 ya. Jadi kondisi kurva itu bisa disebut turun, diam dan naik. Selanjutnya kita perhatikan grafik, ilustrasi grafik untuk fungsi yang memiliki titik belok ya, titik belok. Jadi fungsi fx mempunyai titik belok horizontal pada c dengan titik beloknya adalah cfc. Kita perhatikan di sana contoh yang pertama ini dia tidak berganti tanda ya, jadi dari positif ya lebih besar dari 0. Selanjutnya di C nanti dia 0 ya, titik beloknya. Setelah C lagi dia kembali lagi positif ya. Ini jadi kondisi kurvanya naik, diam, naik. Dan yang kedua contohnya seperti ini. Lebih kecil dari C dia turun ya, nanti di C sama dengan 0 atau lebih kecil dari C dia negatif ya. Turunan pertamanya lebih kecil dari 0, nanti di C turunan pertama di C itu sama dengan 0 dan lebih besar dari C nanti itu, maka turunan pertamanya tetap lebih kecil dari 0, berarti negatif, 0 dan negatif. Nah, kondisi kurvanya turun, diam, turun ya. Sebagai contoh soal ya, ada di sini. Tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x kali x kurang 3 dalam kurung pangkat 2 dan tentukan jenis masing-masing nilai stasioner itu. Oke, kita bahas dia. Langkah pertama, fungsi itu kita turunkan dulu, maka kita uraikan dulu fungsi x kali x kurang 3 pangkat 2 itu menjadi fx sama dengan x kali x pangkat 2 kurang x tambah kurang 6x tambah 9 ya, atau menjadi sama dengan di sana x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x. Dan turunan pertamanya otomatis ya, turunan pertama dari fungsi itu tentu adalah turunan dari x pangkat 3, 3x pangkat 2 kurang 12x ditambah 9. Nah, selanjutnya
Nilai stasioner itu kita temukan nanti ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, selanjutnya 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 kita samakan dengan 0. Selanjutnya kita bagi 3 ruas kiri dan kanan sehingga menjadi x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi x kurang 3 dikali x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 3 maka nilai fungsinya itu adalah 4. Dan jadi dia mempunyai ya, fungsi mempunyai nilai stasioner f 3 sama dengan 0 dan f1 sama dengan 4, serta titik ekstrimnya itu adalah 3, 0 dan 1, 4 ya, 3, 0 dan 1, 4. Uji turunan pertama untuk fx x dikali x kurang 3 pangkat 2 itu di sekitar titik-titik berabsis titik stasioner yang tadi 1 dan 3 dapat dilihat pada tabel berikut ya. Kita lihat kisaran pembuat nilai stasioner itu ketika x lebih kecil dari 1 maka kondisi turunan pertamanya dia positif, maka di situ kondisi kurva naik, dan ketika x sama dengan 1 tentu 0 ya, dia diam. Dan ketika x itu berada antara 1 sampai 3 atau 1 lebih kecil x lebih kecil 3 maka fungsi itu dia turun. Sementara ketika x sama dengan 3 kembali 0 berarti diam turunan pertamanya ya, dan ketika x lebih besar dari 3 dia positif, maka di sana juga dia kembali naik. Sketsa kurvanya kira-kira seperti ini.